Sahabat Kompas.com, pasukan Rusia saat ini telah menyerang Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022. Penyerangan ini memakan korban hingga 137 orang meninggal dunia, sementara 316 orang luka-luka. Meski posisi geografis Indonesia jauh dari Eropa dan membuatnya relatif aman dari desingan peluru atau perlintasan peluru kendali, tetapi implikasi krisis Ukraina memungkinkan untuk menimbulkan masalah ekonomi bagi dunia. Adrianus Harsawaskita, dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan mengungkapkan, ada beberapa yang bisa menjadi pelajaran bagi kebijakan luar negeri Indonesia dan kawasan Asia Tenggara di masa mendatang. Invasi Rusia ke Ukraina membuka luka lama dalam hubungan internasional yang selama ini dianggap abstrak. Masalah keamanan yang disebut Rusia adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak real dan nyata. Namun ini menjadi sesuatu yang real, yakni Rusia menganggap bahwa Ukraina sebagai ancaman karena Ukraina akan masuk menjadi anggota NATO. Keanggotaan ini artinya persenjataan, terutama peluru kendali NATO bisa ditempatkan di Ukraina. Inilah pelajaran pertama apa yang disebut sebagai masalah keamanan yang absah. Adanya masalah keamanan ini harus ditanggapi secara serius, bukan didiamkan. Atas dasar masalah keamanan ini, tindakan Rusia bisa dibenarkan. Pelajaran kedua adalah soal sejarah. Dalam beberapa pidato sebelumnya, Putin mengungkit bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia. Disebutkan bahwa Ukraina didirikan oleh kaum Bolshevik. Atas dasar ini, Ukraina adalah bagian sah dari Rusia. Invasi itu disebut diplomat Kenya dalam pertemuan darurat DKPBB sebagai nostalgia yang berbahaya. Pelajaran yang dapat diambil adalah harus berhati-hati pada klaim historis. Klaim historis hanya berdasarkan interpretasi pihak yang lebih kuat. Bahkan, klaim historis tidak didukung hukum internasional yang berlaku. Pelajaran ketiga soal demokrasi versus anti-demokrasi. Pada hari Minggu beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi di Ukraina. Demo itu mendukung masuknya Ukraina ke dalam NATO. Jajak pendapat umum sebelumnya memang menunjukkan makin kuatnya keinginan orang Ukraina untuk masuk ke blok barat. Apalagi mereka sudah muak dengan korupsi dan otoritarianisme. Demokrasi telah menjatuhkan sekutu Rusia di Ukraina lewat pemilu. Di sini Ukraina yang demokratis yang mendengar suara rakyat adalah musuh bagi Rusia yang otoriter. Dari ketiga pelajaran tadi, Indonesia dan ASEAN disebut seharusnya menghadapi lebih serius apa yang disebut sebagai masalah keamanan yang absah, soal argumen historis, dan keberpihakan soal demokrasi versus anti-demokrasi.